Para radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah telah menyiapkan ada 12 bulan ketika menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja? 3 bulan secara langsung berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan kita berada di bagian yang awal, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan yang penuh kemuliaan, karena ini bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan kita lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa menambah pahala kita melalui beramal kebaikan yang bisa kita lakukan. Bulan ini bulan istimewa karena ada ibadah yang tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain, yaitu ibadah haji. Bagi orang yang mampu berikan kesempatan oleh Allah, maka ini adalah sebuah nikmat yang besar. Akan tetapi bagi kita yang belum ditakdirkan, yang belum diberikan kesempatan, maka kita bisa tetap mendapatkan kemuliaan seperti orang haji. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kemudahan. Walaupun kita tidak mampu karena secara finansial atau karena aturan yang harus mengantri dan menunggu, kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang setara seperti orang haji. Ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Nabi, pahalanya bisa setara dengan orang melaksanakan haji. Di antara amalan tersebut adalah orang yang melaksanakan sholat maghrib berjamaah masjid. Orang yang pergi berjamaah maghrib di masjid, maka dijanjikan pahalanya adalah seperti orang haji. Kemudian orang yang membiasakan membaca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, wa la ilaha illallah banyak 33 kali ba'da sholatil maktubah, setelah sholat fardu, maka itu juga sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji. Kalau kita membiasakan diri setelah sholat maktubah ini tidak langsung bubar, tapi ikut zikir bersama, karena tidak lama. Zikir ba'da sholat fardu itu ya paling lama berapa menit? Maksimal 10 menit, maksimal sekali 10 menit. Maka ini yang dulu ya kita ingatkan, karena masih banyak saudara-saudara kita semuanya kalau sudah sholat fardu langsung setelah salam itu langsung pergi hilang. Nah, tengok kanan tengok kiri kabur. Setelah salam langsung keluar masjid, tidak ikut melaksanakan zikir ba'da sholat fardu, padahal itu pahalanya besar seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, dan anehnya banyak orang alasan, karena saya sibuk, ini karena saya sedang buru-buru ya, karena saya punya kesibukan A, B, C, D. Padahal waktu yang dibutuhkan kan tidak lama, tidak setengah jam, 10 menit. Anehnya kalau untuk berselancar di dunia maya, untuk bermain sosial media, untuk membuka YouTube dan juga platform-platform yang lainnya, waktunya ada, bisa, banyak. Tapi kalau untuk Allah beralasan, wah saya sedang sibuk, saya tidak punya waktu. Jadi untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, untuk hal-hal dunia, kita menyediakan banyak waktu. Waktunya banyak. Karena pegang handphone bisa berjam-jam, ada waktunya. Nah, kalau untuk zikir kepada Allah yang tidak sampai lebih 10 menit kok tidak ada waktunya. Beralasan saya sibuk, beralasan tidak punya waktu. Ini kan alangkah. Mestinya kita malu. Masa untuk dengan Allah, sambung dengan Allah 10 menit, kita tidak punya waktu. Beralasan kita sibuk. Tapi giliran untuk
bersosial media, giliran kita dengan HP, ada orang dengan main gymnya bisa berjam-jam. Nah, untuk Allah gue nggak ada waktunya. Tapi untuk hal-hal dunia, hal-hal yang nggak ada manfaatnya, bahkan merugikan, kok jadi ada waktunya. Untuk nongkrong ada waktunya. Untuk ngopi punya waktu. Pergi ke kafe ada waktu. Tapi bagian dia untuk sholat fardu bersama dengan zikir kepada Allah beralasan tidak punya waktu. Nah, ini kan kita harus mengaca kepada diri kita. Alangkah malunya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengaku tidak punya waktu, tapi kita bisa merumpi, kita bisa nongkrong, kita bisa berselancar dunia maya, kita bisa bersosial media, kita bisa bermain HP, ada orang bermain gym, ada yang wah beragam macam. Tapi untuk zikir yang 10 menit kita mengaku tidak punya waktu. Nah, ini yang harus ada kesadaran dari kita, dibiasakan ya, untuk berzikir waktu salatil maktubah. Di antaranya tadi membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Karena salah satu keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti orang yang melaksanakan haji. Lalu kemudian termasuk lagi amalan yang menjadikan seorang bisa mendapatkan pahala seperti ibadah haji adalah orang yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi ilal masjidi, barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi ke masjid, la yakhruju illa ayata'allama khairan aw yu'allimah, dan tidaklah dia keluar dari rumah menuju masjid kecuali karena ingin belajar kebaikan, belajar ilmu, belajar agama, atau mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan. Illa kanat lahu ajru hajjatin, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang haji. Ya, termasuk lagi amalan yang setara seperti orang mendapatkan ibadah haji adalah orang yang pergi dari rumahnya menuju masjid, menuju majelis ilmu, tujuannya adalah mencari kebaikan, belajar atau mengajari kebaikan, maka baginya orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan. Ya, termasuk juga kita mendengarkan menulis saluran radio. Kita niati adalah thalabul ilmi, insya Allah dicatat oleh Allah bisa mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Termasuk yang lagi amalan yang pahalanya setara seperti orang yang melaksanakan haji, artinya pahalanya besar, adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Orang yang pergi sholat subuh berjamaah, lalu setelah selesai sholat berjamaah, dia berzikir, beriktikaf, membaca Al-Quran, sampai dia tidak keluar, tidak beraktivitas lain sampai sampai syams, sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, bisa ditambah sholat isyraq atau sholat duha, maka orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala seperti orang yang melaksanakan haji juga. Ini agak berat ya, pagi-pagi setelah sholat subuh tidak buru-buru bubar. Setelah wirid dilanjutkan lagi. Wiridnya membaca roti, membaca Al-Quran, beristighfar, membaca selawat, sambil beriktikaf paling di masjid. Lalu dia tidak bubar, tidak beraktivitas lain kecuali setelah masuk terbitnya matahari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala setara dengan orang yang melaksanakan haji. Nah, ini di pagi hari biasanya berat ya, karena mengantuk, paling enak di waktunya untuk tidur ya. Ada orang yang juga sudah sibuk aktivitas ke pasar dari sejak sebelum subuh, bahkan ada juga yang sudah ke pasar, atau pagi-pagi ada yang sudah pergi ke ladangnya, ke sawahnya, ke kebunnya, sehingga kadang melewatkan waktu-waktu luar biasa. Jadi waktu antara setelah subuh sampai terbitnya matahari ini waktu mulia, seperti antara maghrib dengan isya. Ini waktu yang harus dimanfaatkan oleh kita semuanya untuk beramal, untuk melakukan kebaikan, berzikir dan sebagainya. Ini diantaranya hal yang bisa kita dapatkan pahala dari seperti orang haji dengan amalan-amalan tersebut. Ini kabar gembira
bagi siapa yang belum diberikan kesempatan, belum mampu melaksanakan ibadah haji, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pahala yang setara, yang seperti melaksanakan ibadah haji. Jadi di zaman Nabi itu ada para sahabat yang mereka tergolong fakir, datang kepada Nabi. Dhahaba ahlun dusur bil ujur, ya Rasulullah. Ada orang kaya yang bisa mendapatkan beragam pahala. Tapi ada pahala yang bisa didapatkan oleh orang kaya, tapi kami orang fakir nggak bisa. Kalau orang kaya sholat, kami juga bisa sholat. Sehingga sama-sama bisa dapat pahala. Orang kaya puasa, kami juga bisa melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketika orang kaya itu bersedekah dengan kekayaannya, kami tidak bisa melakukannya. Karena yang bisa beribadah dengan bersedekah ya hanya orang yang kaya, orang yang punya. Sedangkan saya tidak punya apa-apa. Makanya kami mengiri. Dalam ini irinya bukan iri yang negatif, ini iri yang positif, disebut ghibtoh kalau dalam bahasa Arab. Nah, saya ingin juga dapat pahala seperti orang kaya di dalam hal sedekah. Kalau puasa kami juga bisa, kalau sholat juga sama bisa. Tapi bersedekah kan kami tidak mampu, orang fakir. Yang kaya bisa bersedekah sehingga dia dapat pahala dari sedekahnya. Kami juga ingin, tapi tidak ingin kalah. Itu menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat punya ambisi ya untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian Nabi ngasih tahu, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah bersedih, kamu tidak usah tidak usah risau. Kamu juga bisa mendapatkan pahala yang sama seperti mereka orang-orang kaya yang bersedekah dengan kekayaan, yaitu ya dengan diantaranya adalah dengan menjaga zikir ba'dal maktubah, untuk membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali ya. Dengan bacaan itulah, dengan zikir itulah orang yang tidak memiliki kemampuan secara finansial, secara harta, bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang bersedekah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Ada banyak akses kemudahan untuk kita bisa memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu